Halo Sobat Codingpedia, kita ketemu lagi. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai email dari Google Cloud Platform. Jadi Bang Jatmika mau cerita sedikit sih, kalau apa namanya beberapa waktu kemarin memang dapat project yang mengharuskan untuk kita subscribe atau langganan terhadap Google Cloud Platform. Jadi contohnya misalnya kita ingin embed sebuah Google Maps di dalam website yang kita kerjakan untuk klien, ya kita harus bayar sekarang ke Google Cloud Platform. Karena di situ ada banyak service yang apa namanya yang kita libatkan. Jadi memang kalau kita gunakan Google Maps secara personal itu adalah memang free atau gratis. Tapi kalau kita gunakan untuk project yang kita kerjakan di dalam websitenya orang, ya kita harus bayar seperti itu. Nah, cuman sebenarnya sih Red, dari Google Cloud Platform ini sendiri udah cukup apa ya, udah cukup bersaing lah, udah cukup bagus lah sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa kok memang apa ya istilahnya kayak dengan perubahan kurs yang cukup drastis. Jadi yang kita kemarin kan 13.000 sekian ya, kemudian sekarang jadi 16.000 sekian, itu ternyata udah cukup bikin kaget, terutama bagi kita yang mungkin ngasih invoice ke kliennya nggak segede itu. Nah, di sini apa namanya per 1 Mei. Jadi sebenarnya sih telat sih. Jadi tanggalnya sekarang udah tanggal 15 Mei. Cuman di sini diomongin bahwa kurs untuk pembayaran Google Cloud Platform per 1 Mei itu terjadi penyesuaian. Penyesuaiannya kayak gimana? Jadi ini emailnya tadi saya terima berapa ya, 2 jam yang lalu. Jadi dia bilang bahwa kalau apa namanya beberapa waktu ini pandemi ini bikin beberapa negara nilai tukar atau kursnya terhadap US dollar itu cukup jatuh, terutama kayak yang tadi saya cerita rupiah ya. Jadi menyadari kondisi tersebut, Google akhirnya melakukan namanya eh, pembatasan kurs atau rate limit. Jadi rate limitnya kayak gimana? Jadi apa namanya? Misalnya nih kita ngomong di April ya. Jadi memang tagihan yang kita bayarkan mulai Januari sampai April memang udah nggak bisa memang udah nggak bisa di redeem atau nggak bisa dibalikin. Tapi per Mei akan terjadi banyak penyesuaian. Jadi di sini bisa kita lihat kayak di Australian dollar yang awalnya dia 1,65, dia apa namanya dia adjust menjadi 1,44, turun 13%. Kemudian Brazilian real dari 5,82 jadi 4,63, turun 20%. Nah, rupiah sendiri nih yang awalnya 16.170, udah segitu ya, sekarang tinggal 13.952 atau turun 14%, dan seterusnya. Jadi aku nggak tahu, mungkin tidak semua negara akan mengalami adjustment. Yang saya lihat di sini adalah kayaknya sih negara-negara ini adalah negara dengan customernya Google yang paling gede. Kenapa kok dia harus lakukan adjustment? Oh, ini yang paling gede ini masih Brazilian real ya, di bawahnya Mexican peso dari 23,38 jadi 18,92. Cukup ngeri juga. Jadi ada yang lebih tinggi malah Russian ruble. Jadi Rusia malah dari 7917 ke 62,12, diturunin 21%. Ya bukan kita ini ya, bukan kita berbangga bahwa kita bukan yang rate reduction-nya paling tinggi ya, atau yang istilahnya kursnya paling terpuruk, tapi paling tidak ya negara-negara lain pun ada yang kursnya jauh lebih jatuh terhadap US dollar. Nah, di sini dia terangin, jadi di mulai Mei 2020 dia akan menggunakan rate yang Januari 2020 sebagai maksimum exchange sampai akhir tahun ini, sampai akhir tahun 2020. Nah, jika terjadi perubahan pada bulan-bulan tersebut di mana kurs yang dipakai ini ada yang lebih rendah lagi, maka Google akan pakai itu sehingga akan menguntungkan dari customer-nya. Jadi ini memang kurs yang Januari kemarin ya, tapi apabila ada beberapa mata uang yang di sini yang menguat jauh lebih rendah kursnya, ya dia akan pakai yang itu. Jadi ya kita apresiasi lah langkah Google seperti ini. Jadi dia nyadari kalau di masa pandemi ini nggak semua usaha jalan, nggak semua usaha lancar, nggak semua usaha untung. Jadi ya dia kasih apa namanya pembatasan rate limit supaya orang kalau mau bayar ke dia nggak terlalu tinggi kayak gitu. Kemudian berikutnya yang menarik adalah mulai Januari 2021, dia akan mengimplementasikan namanya
pembatasan bahwa dari bulan ke bulan itu maksimal kenaikannya, kalaupun ada kenaikan, akan naik cuman sebesar 2%. Jadi misalnya ada kurs yang tadi mungkin anjlok 8, 17 sampai 21% ini. Misalnya pun di tahun depan masih terjadi penurunan rate. Jadi kalau turun nggak dibahas ya, tapi kalau kenaikan dia akan lakukan namanya limitasi rate. Jadi cuman 2%. Jadi misalnya nih Januari 2021 itu hanya akan naik maksimum sebesar 2%. Kalaupun misalnya kursnya masih jatuh dari Desember. Jadi misalnya nih awalnya kita cuman bayar misalnya 1 juta nih. Di bulan depan ternyata kurs kita masih jatuh, kurs negara kita masih jatuh. Berarti 2% dari 1 juta ya naiknya jadi 1.020.000. Nggak jadi 1.100.000 atau 1.200.000 mengikuti kurs yang mungkin anjloknya 14 sampai 20% itu. Jadi ini apa ya istilahnya ya? Memang kan diberlakukan cuma sampai Desember 2021 sih rate limit ini. Tapi ya gimana pun ini sangat patut kita apresiasi karena ya kita tahu sendiri lah banyak usaha yang ya nggak mau tahu kalau lu udah beli ke gua ya lu harus bayar invoice sejumlah yang lu beli kayak gitu ya. Tapi yang menarik ini karena dia menyadari perdagangan antar negara, terutama dari potensial customer-nya dia dari banyak negara seperti ini. Ya dia ngasih kelonggaran itu hal yang luar biasa sih. Karena ya kita tahu sendiri lah misalnya kayak kasus kita beberapa waktu ini ada banyak servis dari ya mohon maaf misalnya kayak badan usaha milik negara atau perusahaan negara yang ya udah ya tagihan kamu segitu ya harus kamu beres gitu. Mereka nggak ada istilahnya semacam ya kompensasi atau apa. Tapi ya bagaimanapun ya kita nggak bisa bandingin, kita hargai dulu aja lah apa yang udah dilakuin Google seperti ini. Dia juga lakukan ini otomatis, jadi kita nggak usah ngeridim atau kita nggak usah ribet-ribet ngajukan keringanan. Jadi ya makasih Google. Mungkin ya tetap di sini misalnya kalau ada proyek-proyek yang lain pun ya saya juga masih akan tetap pakai produknya Google kayak gitu. Jadi sekian kayak gitu. Terima kasih.